Halo orang baik, pernah nggak Anda lagi asik-asik trading, market lagi bagus-bagusnya, indah banget, dan harga saham Anda sedang melaju menuju beberapa langkah lagi dari tempat Anda memasang TP ataupun take profit. Anda sangat bersemangat, market hari ini cantik banget rasanya. Tapi, entah dari angin dari mana datangnya tiba-tiba, semuanya pelan-pelan berubah. Angka-angka di monitor Anda pelan-pelan menjadi merah. Harga turun tiba-tiba, dan level take profit Anda makin lama makin jauh ditinggalkan. Bahkan saham yang Anda yang tadi sudah hijau plus-plus, pelan-pelan menjadi merah. Anda pun bengong, ada apa ini? Anda pun sibuk googling, mencari portal, mencari berita, semua web financial Anda telusuri satu persatu. Anda pelototin, mencari berita, apa sih penyebab market turun ini? Dan kemudian pelan-pelan Anda pun mulai panik, bercampur dengan frustasi, ngelihat monitor running trade yang makin lama makin merah, rata, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian Anda pun sibuk googling, membuka portal-portal berita, membaca semua web financial, Anda telusuri satu persatu, Anda pelototin, apa sih penyebab market turun begini tiba-tiba? Dan Anda pun mulai dirundung perasaan panik, bercampur frustasi. Ngelihat monitor yang makin lama makin merah, Anda makin panik. Portfolio Anda makin lama makin dalam, makin gelap, makin merah. Eits, ceritanya belum selesai nih. Saking desperate-nya Anda ngelihat semua yang merah padam, Anda pun ikut panik. Dan dengan sigap tanpa berpikir panjang, biasanya Anda langsung ikutan pencet sell. Udah rela sekian lah, merah lah, daripada makin dalam makin rugi, serem ya. Anda pun mulai narik nafas panjang, tuh kan makin dalam. Anda mulai menenangkan pikiran dengan mungkin membuat kopi. Anda tutup monitor Anda sambil tetap penasaran mencari berita-berita, bertanya ke berbagai grup WA, berbagai grup yang ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Apapun jawabannya dari grup chatting Anda sebenarnya tidak benar-benar membacanya. Karena Anda masih belum ikhlas dari cut loss yang barusan. Ya, kemudian nggak sampai 1 menit, Anda masih penasaran. Anda buka kembali monitor Anda. Ya, Anda ngelihat kembali saham yang barusan Anda cut loss. Loh, kok mulai rebound? Tuh, kok harganya mulai makin naik? Ada apa ini? Ya, kemudian saham tersebut loncat sebentar ke area menjemput tempat level Anda memasang take profit sebelumnya. Sebel sekali. Nah, bagaimana? Anda pernah ngalaminnya? Ayo ngaku. Saya tahu, karena saya pun dulu sering banget ngalamin hal yang sama dengan cerita yang barusan saya ceritakan. Sakit hatinya itu loh. Well, teman-teman, buat Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, congratulations, Anda akan menemukan banyak sekali manfaat positif di sini. Maka segera klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan seperti mereka-mereka yang menyesal tidak action dari awal. Kemudian, sebelum saya menjelaskan atau melanjutkan, seperti biasa, ada disclaimer bahwa hasil di masa lalu tidak selalu mencerminkan hasil di masa yang akan datang. Ya, do your own research, dan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Sebagai investor, Anda di pasar modal, Anda harus mengerti resiko. Ambil tanggung jawab Anda, jangan menyalahkan orang lain. Seluruh konten di channel ini adalah bertujuan untuk mengedukasi secara konstruktif dan juga waspada dengan penipuan. Saya tidak pernah menerima titipan dana ataupun pengelolaan dana investasi. Oke, dengan semakin berkembangnya teknologi, Anda, saya, semua semakin mudah mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk trading saham. Jika dulu kita sulit sekali mendapatkan informasi, maka kini di era seperti ini kita dibanjiri informasi melalui media online yang dengan gampangnya bertebaran di mana-mana. Di media online Anda akan sering melihat berita-berita ataupun rumor-rumor yang beredar. Celakanya, ya, katanya di luar sana konon banyak berita-berita titipan. Apalagi dengan hadirnya para influencer, tukang pom-pom, dan tukang jualan rekomendasi. Yang percaya sama saya, terkadang mereka ini pada dasarnya bukan orang-orang yang mengerti tentang dunia saham sepenuhnya. So, jangan mau menyerahkan kendali uang Anda kepada mereka-mereka yang kebanyakan mungkin adalah I don't know, okay?
Tapi efeknya, tidak sedikit traders-traders yang akhirnya menjadikan berita ataupun rumors sebagai dasar untuk mengambil keputusan trading ataupun investasi mereka. Traders dan investor seperti ini mungkin kita sebut saja sebagai traders, rumors traders ataupun news traders. Saya pengen nanya kepada Anda, seberapa sering Anda mencoba mengandalkan berita untuk trading ataupun investing? Ketika terdapat berita bagus, Anda serta-merta langsung membeli sahamnya. Jadi pada saat terdapat berita yang headlines-nya bagus tentang suatu saham A, Anda langsung FOMO, takut ketinggalan. Secara instan Anda langsung ikutan mencet buy sahamnya. Klik, done, yes. Akhirnya saya dapat hajar kanan. Hasilnya, seberapa sering Anda kejebak di situasi seperti ini? Saat laba naik, Anda buru-buru pencet buy dan bersemangat karena takut ketinggalan rally. Ternyata harga sahamnya nggak naik, malah turun. Terus pada waktu ada sentimen negatif, Anda panik dan buru-buru jual rugi di pagi-pagi hari ataupun cuan tipis aja deh daripada kan. Taunya harganya malah naik, nggak turun, malah naik terbang tinggi meninggalkan Anda yang keburu bengong sakit hati jualan karena Anda paranoid dari news tadi. Padahal dari kemarin Anda sudah yakin akan naik ke harga sekian dan ternyata Anda benar. Saham yang Anda barusan cut mencapai target Anda. Anda cuma gigit jari dan sakit hati. Jadi, seberapa sering Anda terjebak di situasi seperti tadi? Jawabannya amazingly, sangat sering. Ayo ngaku, ya. Lucunya sampai hari ini Anda masih sering terjebak pola yang sama, bukan? Berulang-ulang dan ngulang-ngulang terus, ya. Dengerin berita, makanya portfolio Anda jarang ada warna hijaunya. Jadi bagaimana dong? Ya, waktu dan tenaga yang harusnya bisa digunakan untuk melakukan analisa saham terbuang sia-sia hanya untuk mencari berita, mencari rumors, mencari news. Sementara interpretasi news terhadap harga saham tersebut biasanya sangat lagging alias sudah kejadian baru nongol beritanya. Dan percayalah, di saat market sedang merah, porto Anda merah padam, Anda mau mencari 1001 news pun tidak akan mengubah porto Anda menjadi hijau. Ya, biasanya yang kita temui adalah penyangkalan. Oh, saham A merah, tapi dia kan dapat proyek gede. Produknya kan monopoli, pasti sahamnya bagus. Tapi realitinya yang kita pegang ada reality yang terjadi di pasar, sahamnya anjlok parah. So, apapun news yang Anda bela-belain tadi tidak ada gunanya. Ingat, news bukanlah cerminan psikologi dari pasar. So, bagaimana cara mengantisipasinya? Cara paling sederhana adalah fokus pada sistem Anda sendiri. Misalnya, Anda seorang penganut aliran fundamental, maka berpeganglah pada rasio-rasio yang selama ini Anda percayai dan belilah saham-saham berdasarkan analisa fundamental yang selama ini Anda gunakan. News hanya akan menjadi data pendukung saja. Besides, tidak selamanya news itu benar adanya. Kadang hari ini ngomong A, besok akan ngomong B. Anda bisa apa? Ya. Yang kedua, jika Anda penganut analisa technical analis, maka berpeganglah dengan charts Anda. Perhatikan support, perhatikan resistance. Atau jika memang Anda hobi menggunakan indicators, maka silakan cross check, ya. Sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh charts Anda apa? Dengan catatan sistem yang Anda sudah proven dan memiliki data probabilitas yang cukup tinggi dan menguntungkan portofolio Anda selama ini. Oke, itu catatan penting. Saya pribadi adalah penganut aliran technical to learn. So, saya tidak pernah peduli dengan apapun yang diomongin orang-orang ataupun news yang muncul. Buat saya semua itu hanya akan noise aja yang kalau diikutin cuma akan mengganggu fokus. Ya, makanya kadang-kadang ada teman ataupun nasabah nanya, "Pak, kenapa saham A ini bisa terbang? Padahal kan bla 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 bla." Saya hanya jawab, "Saya nggak tahu, Pak, dan saya nggak peduli sebenarnya dengan saham, dengan news bla 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 bla-nya itu. All I care is the stock that I bought terbang sesuai dengan analisa saya. Jadi saya bisa take profit." Contoh paling nyata barusan terjadi beberapa bulan lalu, ada teman ataupun nasabah yang panik dan bengong, bertanya terus tentang window dressing di akhir tahun 2021 kemarin. Di mana yang dia dengar dan dia baca di luar sana oleh para influencer disuruh A, B, C, D. Tapi window dressingnya tidak pernah kejadian kemarin. Dan portofolionya tidak pernah tercatat hijau. Karena ikut-ikutan beli secara buta di bulan Desember yang cuma sideways kemarin. Padahal, kalau stick to the charts,
Saya dan para nasabah kemarin sudah riding kenaikan sejak September 2021 dan portfolio kita mencetak profit hijau tebal saat Desember. Silahkan cek postingan di YouTube di channel ini, ya, di channel ini, video ini. Saat tersebut saya ada posting strateginya di video KKN ataupun kongko-kongko nasabah. Kita cek sama-sama di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah milikilah sistem trading ataupun investing yang proven dan berpeganglah teguh dengan analisa yang menurut Anda nyaman bagi Anda dan cocok bagi Anda. Serta milikilah data backtested yang menguntungkan secara risk and reward ratio dan terbukti dalam jangka panjang. Jadi, miliki juga trading plans yang jelas. Stick to the trading plans, ya. Trading plans itu mencakup unsur when to buy-nya, level belinya, when to sell-nya, level-level take profit, ataupun termasuk level penting stop loss yang jelas. Dengan memiliki trading plan yang jelas, maka kita tidak lagi bingung saat harga rally ataupun terbang tinggi. Anda sudah tahu mau take profit di mana. Juga jika terjadi hal-hal yang jelek, harga anjlok misalnya, Anda juga sudah tahu di mana level toleransi kerugian Anda untuk dibatasi dalam bentuk stop loss yang ideal. Semua ini akan terbentuk sejalan dengan waktu dan pengalaman Anda di dunia pasar modal. Anda akan mengalaminya, sehingga tidak gampang bagi Anda akan terpengaruh lagi oleh para influencer, rumus, ataupun news dan lain-lainnya. Stop mencari pembenaran dan berburu news-news ataupun rumors. Hal tersebut tidak akan meningkatkan kualitas trading investing Anda. Percayalah, mungkin news dan rumors bisa bermanfaat, namun jangan dijadikan pegangan ataupun dasar pembuatan keputusan transaksi Anda secara buta. Begitu aja, ya. Fokus Anda adalah mencari profit dalam trading ataupun investing Anda, bukan mencari pembenaran atas keputusan Anda dari news. Oke teman, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada ide, pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Kita akan diskusi dan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Satu hal yang terakhir dari saya, jangan lupa bahagia. Ciao, bye-bye.